Kina tercengang, memeriksa nomornya, memastikan tidak salah telepon, lalu berkata, "Siapa kamu?" Suruh Albert angkat telepon, kita sedang melakukan sesuatu, jika tidak ada hal mendesak besok kita bicarakan. Tidak menunggu dia berbicara, telepon ditutup dengan tidak sabar. Kina menatap HP di tangannya, kenapa suara pria di telepon terdengar familiar? Karena suaranya terlalu rendah dan serak disertai hasrat yang kuat, dia tidak dapat mengingat siapa suara itu untuk sesaat. "Apa yang dia katakan?" Tanya Ezra. Kina tiba-tiba sadar dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada, Albert tidak bisa datang malam ini." Memikirkan apa yang dikatakan pria di telepon tentang melakukan sesuatu, ditambah dengan suara terengah-engah yang samar, dia bisa menebak apa yang terjadi di sana. Dia tahu Albert, meskipun berada dalam lingkaran dunia hiburan yang kacau dan kotor, Albert selalu bersih dan tidak pernah terlibat dalam hubungan pria-wanita. Dia terus bekerja keras selama beberapa tahun terakhir. Meskipun ada banyak penggemar, dia belum pernah punya pacar. Tidak disangka beberapa bulan Albert pergi ke Kyoto, sudah memiliki pacar. Pria itu pasti sangat baik, hingga menarik perhatian Albert. Memikirkan hal ini, dia merasa bahagia untuk sahabatnya dari lubuk hatinya. Keesokan siang hari Albert berguling dengan linglung, rasa sakit di seluruh tubuhnya membuatnya tercengang. Setelah beberapa detik, ingatan tadi malam dengan cepat kembali. Dia terbangun tiba-tiba, melihat lengan seorang pria bersandar di pinggangnya. Pikirannya kosong dan tidak bisa berpikir. Setelah berlalu setengah menit, dia perlahan sadar, menahan rasa sakit di antara kedua kakinya, mengerahkan seluruh kekuatannya, menggertakkan gigi, dan tanpa henti menendang pria di sampingnya hingga turun dari tempat tidur. Vito yang tidur lelap, tiba-tiba ditendang dari tempat tidur. Dia yang bangun dengan kesal menahan rasa sakit sekujur tubuhnya, berdiri dengan penuh amarah. Saat melihat itu adalah Albert, tiba-tiba tercengang. Kenapa dia? Mata Albert sedikit merah, menatapnya dengan tajam, menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya, bangkit dari tempat tidur sambil menggertakkan gigi, membungkus tubuhnya dengan spray, mengambil pakaian di lantai, dan berjalan ke kamar mandi. Dan Vito yang terkejut baru sadar, melihat warna merah menyilaukan di spray emas muda. Dia mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Sekitar setengah jam kemudian, Albert menenangkan suasana hatinya, mengenakan gaun panjang kemarin dan berjalan keluar dari kamar mandi. Wajahnya yang cantik dan seksi, dengan ekspresi arogan dan temperamen yang unik, memiliki pesona yang hanya dengan meliriknya sekilas akan membuat orang merasa terkesan dan diingat dalam pikiran. Sepasang mata indah memberi Vito tatapan ganas, dia mengeluarkan uang 200.000 dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Kemudian berkata dengan dingin seperti seorang ratu, "Untuk harga pelacur kamu." Harga pelacur, wajah Vito menjadi kesal ketika mendengarnya. Wanita ini menggunakan 200.000 untuk menghinanya. "Terlalu sedikit, aku pikir kamu sangat romantis, menarik banyak wanita karena alat yang bagus, tidak kusangka pendek, kecil, dan teknik yang buruk. Kuberikan 200.000 untukmu, itu sudah cukup memandang kamu." Albert menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan sinis, "Ingat, aku yang meniduri kamu tadi malam." Setelah itu, dia berbalik pergi. Keperawanannya diambil paksa oleh pria ini, dia tidak bisa melawannya, tetapi bagaimanapun juga dia ingin mempermalukannya. Vito menggenggam pergelangan tangannya, wajah mempesona itu memancarkan kemarahan yang berbahaya, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan mengerikan. Suaranya rendah sambil menggertakkan giginya dengan marah, berkata, "Oh, Nona Albert tidak puas dengan aku, sangat tidak puas, pendek, kecil, cepat." Albert melihat dia semakin marah, semakin nyaman perasaannya, senyum di wajahnya semakin cerah. Pendek, kecil, cepat, wanita ini benar-benar tahu bagaimana menghina harga diri seorang pria. Vito menahan keinginan untuk mencekiknya, menarik pergelangan tangannya dengan paksa, tidak selembut tadi malam, dengan kasar melemparnya kembali ke tempat tidur, menekan tubuhnya dengan cepat. Tersenyum dingin,
kemampuan diranjang berhubungan dengan harga diri seorang pria. Aku tidak terima ulasan buruk, karena Nona Albert tidak puas. Aku tidak keberatan memuaskan kamu sampai kamu puas. Dia tidak pernah bermain dengan perawan, tidak tahu apakah karena dia masih perawan, rasa manis dan kencangnya seperti memakan sumsum dan jiwanya. Albert bersyukur tempat tidurnya cukup empuk, jika tidak pasti akan sakit, karena Vito brengsek begitu kuat. Melihat pria itu menekan tubuhnya dengan kuat, Albert panik dan wajahnya pucat. Dia mendorong pria itu sekuat tenaga, dan tidak lupa mengutuk, "Vito pria kotor, cepat minggir, aku belum ingin terkena AIDS." Dia ada misofobia, mengingat pria ini berhubungan dengan wanita yang tidak terhitung jumlahnya, dia merasa sangat kotor dan jijik. "Albert, kamu akan membayar untuk mulutmu yang tajam." Vito merobek gaun di tubuhnya, berkata dengan wajah dingin. Wanita ini kecanduan menghina. Albert merasakan hawa dingin di dadanya, dan tiba-tiba tersentak, membuat hatinya kacau. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan senyum kemenangan, "Vito, jika kamu berani sembarangan padaku lagi, percaya tidak, aku akan mengatakan hal ini ke keluarga Okto." Setelah sesaat, dia berkata lagi, "Sebaiknya kamu pikirkan dengan baik. Kina adalah sahabatku, dia paling mendengarkanku, dan tuan muda kedua sangat mencintai Kina. Hari ini kamu renggut keperawanan aku dan menghinaku. Aku pasti akan memaksamu menikahiku dengan cara apapun. Lagi pula aku tidak ingin bekerja di industri hiburan lagi, ingin menjadi istri dari tuan muda ketiga, tidak perlu bekerja juga bisa makan dan berpakaian cantik seumur hidup." Dia tahu Vito menolak untuk menikah. Vito berulang kali mengatakan ke media dirinya tidak akan pernah menikah. Ingin dia menikah, lebih baik bunuh dia. Ketika Vito mendengar kata-katanya, gerakan tangannya berhenti, dan sepasang mata tajam menatapnya. Tidak disangka ambisi wanita ini cukup besar, ingin menjadi nyonya muda ketiga keluarga Okto. Albert mengambil kesempatan di saat dia lengah, menekuk lututnya dan menendang pinggulnya. "Sialan, kamu!" Tiba-tiba ada rasa sakit yang memilukan datang dari tubuhnya. Wajah tampan Vito penuh dengan aura membunuh, keringat dingin keluar dari dahinya, dan telapak tangannya dengan cepat mencekik leher Albert yang anggun. Mungkin karena rasa sakit yang parah di bawah pinggul, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Albert mendorongnya dengan keras dan dengan cepat berbalik dan turun dari tempat tidur. Gaun di tubuhnya dirusak oleh pria kejam ini. Dia menggigit bibirnya, mengambil jaket yang dilempar Vito ke lantai, memastikan tidak ada terlihat. Dia buru-buru meninggalkan kamar suite presiden. Begitu Albert pulang ke kediamannya, dia bergegas ke kamar mandi, mencuci kulitnya dengan shower gel beberapa kali, hingga kulitnya merah dan rasa mual di hatinya menghilang. Setelah mandi, berbaring di tempat tidur dengan pikiran kosong, menatap langit-langit dengan tatapan hampa. Tidak tahu berapa lama, nada dering HP berdering di ruangan yang sunyi, terdengar sangat memekakan. Albert sadar dan melihat HP, setelah menenangkan suasana hatinya, berkata sambil tersenyum seperti biasa, "Kina, maaf, aku ada urusan mendadak tadi malam, tidak sempat memberitahumu tidak bisa pergi ke pesta." He. Tidak mengganggumu kan? Di ujung telepon, Kina bertanya dengan senyum ambigu, memikirkan panggilan tadi malam. Albert merasa sahabatnya sedikit aneh hari ini. "Tidak ada, kenapa? Apakah kamu baru bangun?" Kina bertanya masih menyeringai. Albert yang mendengarnya, merasa sangat aneh. "Iya, ada apa? Cepat katakan, jika tidak aku tutup." Katanya pura-pura mengancam. Jangan tutup." Kina menghentikannya, bertanya dengan nada misterius, "Albert, kamu tidak sedang pacaran, kan?" Albert tercengang dengan pertanyaan yang tidak masuk akal ini, mengangkat alisnya dan bertanya, "Sejak kapan aku punya pacar? Kenapa aku tidak tahu?" "Hei!" Kina berteriak dengan marah, melompat dari sofa, berdiri, dengan satu tangan di pinggul, dan berkata, "Albert, kita sudah berteman selama lebih dari 10 tahun, kamu malah diam-diam pacaran tanpa memberitahuku. Sekarang sudah ketahuan olehku, masih pura-pura bodoh."
Ezra diam-diam menyaksikan pipi istrinya menggembung, warna merah muda samar muncul dari kemarahannya dan terlihat sangat lezat. Dia meraih pergelangan tangannya dan menariknya duduk di sampingnya, mencondongkan tubuh ke depan dan menggigit pipi merah mudanya. Kina menoleh dan memelototinya. Albert menghela nafas dan berkata, "Kina, aku tidak ada pikiran untuk pacaran. Aku hanya ingin bekerja keras untuk menghasilkan uang dan menjadi kaya." "Kemarin aku telepon kamu, siapa pria yang menjawab telepon itu?" "Pria itu juga mengatakan kalian sedang melakukan sesuatu." Tanya Kina sengaja menekankan dua kata itu. Albert pasti sudah punya pacar, tetapi menolak untuk memberitahunya. "Bukankah kita sepakat tidak ada rahasia di antara persahabatan kita?" Albert tertegun sejenak. Pasti si Vito bajingan yang menjawab teleponnya tanpa izin, dan memberitahu Kina mereka sedang melakukan sesuatu. Dasar bajingan minta dihajar. Untungnya, dia tidak memberitahu Kina identitasnya, kalau tidak dia tidak keberatan membunuhnya. Albert berbohong dan berkata, "Bukankah aku baru saja memberitahumu, ada sesuatu yang tidak terduga terjadi tadi malam? Lalu HP-ku hilang, tidak sempat memberitahumu tidak bisa pergi ke perjamuan." Dia tidak ingin Kina mengetahui hal konyol tentang dirinya dengan si bajingan Vito. "Kamu bohong, Kina tidak begitu mudah dibodohi. Kamu pekerja keras, tidak akan pernah tidur sampai siang kecuali sakit, kamu pasti." He. Karena setiap kali dia berhubungan dengan Ezra, dia tidak bisa bangun sampai siang hari keesokan harinya. "Aku digigit anjing tadi malam, dan bertengkar dengan pemilik anjing tentang biaya pengobatan, lalu pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies. Setelah selesai, aku pergi mandi dan tidur hingga siang." Albert akhirnya mengerti mengatakan suatu kebohongan, harus mengatakan kebohongan lain untuk menutupi yang sebelumnya. Dan masalah antara dia dan Vito, anggap saja digigit anjing. Berbicara tentang vaksin rabies, Albert tiba-tiba duduk dari tempat tidur, mengingat dia tidak pergi ke apotek untuk membeli alat kontrasepsi. Kina terkejut dengan apa yang dia katakan, bertanya dengan gugup pada Albert yang digigit anjing, "Albert, kamu baik-baik saja? Apakah parah? Apakah sudah pergi periksa ke rumah sakit? Apa kata dokter?" "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Albert terdiam dan berkata, "Aku baik-baik saja. Sebentar ya, manajer aku telepon, aku tutup dulu." Setelah itu, sebelum Kina berbicara, dia mengakhiri panggilan. Tepat ketika Kina hendak menaruh HP, dia menemukan bajunya lepas, dan telapak tangan seorang pria yang gelisah menggali di bawah pakaiannya, menutupi kulitnya. Dia gemetar, dan berkata dengan waspada, "Apa yang kamu lakukan?" "Pria ini ingin berhubungan di siang bolong, itu sungguh tidak pantas." "Kamu," Ezra menjawab, membungkuk dan menekannya di sofa. Dia adalah istrinya, di sini rumah mereka, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Perasaan ini sangat enak. Kina tertegun untuk beberapa sebelum dia mengerti apa yang dia maksud dengan "kamu." "Sekarang masih siang bolong, jangan main-main," katanya dengan wajah merah. Kamu berhutang padaku tadi malam. Dia mencium pipinya. Tadi malam tidak puas memperhatikannya. Setelah minum beberapa gelas anggur merah, langsung menjadi kelinci pemabuk yang sangat pendiam. Tidur lelap dalam dekapannya, tidak berani menyentuhnya, menahan semalaman. Aku hutang." Kina meraih pakaian di dadanya dengan kedua tangan. Wajahnya memerah, dan menatapnya dengan gugup, seperti seorang wanita baik dilecehkan oleh seorang gangster. "Tidak bisa," Ezra menolaknya dengan sangat tegas, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Sehari 5 kali, 1 bulan sebelum aku balik ke kamp, tidak termasuk hari mensmu selama 6 hari, kamu berhutang 24 hari padaku, totalnya 120 kali. Jika kamu berhutang lagi, akan menjadi 7 kali sehari, bangun tidur 2 kali di pagi hari dan 5 kali sebelum tidur." Kina tercengang, mendengar apa yang dia katakan, dia sudah bisa melihat adegan menopang pinggangnya setiap hari. "Ezra, kamu tahan diri sedikit, memanjakan keinginan berlebihan, mudah merusak ginjal, begitu ginjal rusak,
sulit untuk diobati. Bahkan jika sembuh, juga tidak sebagus sebelumnya. Wajah kecilnya penuh dengan keseriusan, membujuk secara persuasif. Ekspresi Ezra sedikit tegang, wanita ini berani mempertanyakan kemampuannya. Sepertinya harus menghukumnya dengan berat, praktek adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Jika kamu ingin membuktikan apa yang kamu katakan itu benar, tolong istriku temani aku melakukan 5 kali sehari, dan lihat apakah ginjalku benar-benar rusak. Bibir tipisnya membawa senyum licik, dengan cepat melepas pakaiannya. Ah, Kina tidak menyangka bujukannya gagal, malah balik digitukan. Ting-tong, bel pintu berdering pada saat yang tidak tepat, dan jejak niat membunuh melintas di mata Ezra. Dia memiliki keinginan untuk membunuh orang yang membunyikan bel di luar. Orang yang paling bahagia adalah Kina. Dia mendorongnya menjauh dan tersenyum. Cepat pergi buka pintu, tunggu aku. Ezra meliriknya, menarik selimut untuk menutupi diri dengan erat, lalu bangkit berjalan menuju pintu. Kina mengabaikan kata-katanya, melihat dia pergi membukakan pintu. Kina buru-buru membungkus selimut, berlari ke atas, dan mengunci pintu.